yang punya segala rahasia, yang punya segala informasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nikmata Sedekah, Salam. insya Allah banyak berkah. Banyak berkah, amin. Gimana Papa udah siap belum dengerin bintang tamu kita hari ini? Udah. Iya. Tapi bintang tamunya masih dalam perjalanan. Iya, kita tema hari ini adalah Al-Quran segalanya. Nih siapa tahu pemirsa ada yang pengen ngebangun rumah tahfiz gitu ya. Iya. Nah bisa jadi ini salah satu cara Allah nunjukin caranya gimana, lewat apa gitu. Papa ada ini nggak kata-kata buat pengantar nih? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang menyadari bahwa memang Al-Quran adalah segalanya. Itu memang adalah orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan memang Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran ini bahkan dibanding dengan seluruh ya alam semesta raya dan seisinya, seluruh loh. Jadi bukan cuma satu toko, bukan cuma satu pasar, bukan cuma satu showroom, satu mobil, apalagi satu showroom itu, atau satu pabrik malah. Ini kata Allah satu alam raya ini, ya seluruh alam raya dengan segala isinya, terus dibandingkan dengan Quran, itu nggak ada artinya. Al-Quran itu di atas segala-galanya. Nah, tapi kan memang perlu hidayah nih untuk menuju pada itu pemirsa. Perlu kemudian juga taufik. Perlu kemudian ilmu pengetahuan. Bahwa bener ya Al-Quran itu emang lebih dari dunia ini gitu. Iya sih. Itu kok. Ya Makanya, kayak yang sering Papa bilang juga itu. Apa? Yang ya pokoknya kalau kita udah ditemenin Quran mau di mana aja tuh bakal gampang gitu karena dunia ngikut ke kita. Soalnya kita baca Quran tuh kan langsung apa ya? Koneksi langsung sama Allah. Nah, itu dia. Betul. Di dalam surah Al-Furqan misalnya pemirsa ada ayat bahwa yang punya segala rahasia, yang punya segala informasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Nah, yang punya rahasia, yang punya informasi, ketika kemudian kita terhubung dengan Quran, maka betul kata Kak Kumi tadi pemirsa, kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tahu tuh segala informasi yang kita butuhin. Dan informasi yang kita butuhin juga informasi yang tepat gitu. Kan banyak banget informasi ya, tapi jadi sampah gitu. Atau makan jadi penyakit. Tapi dengan kita ke Quran, punya Quran, pegang Quran, bersama Quran, kita punya informasi itu jadi pas. Sebelum ngelihat VT narasumber profil, Papa ngasih contoh. Orang pengen buka cabang. Kayak Om Jody sama Tante Ani. Mau buka cabang, sebelumnya itu dia langsung jalan. Jalan kelalang keliling nyari itu yang namanya tempat yang bisa dibeli, disewa, dipinjam, dipakai. Nah, kemudian yang terjadi dibalik sama dia, ngaji dulu. Nah, begitu ngaji informasi itu Allah yang nyariin. Sehingga cuman sekali keluar dapat atau kayak nggak sengaja dapat gitu. Jadi kayak magnet gitu ya. Nah, iya, ngundang informasi yang tepat guna. Indah ya. Masya Allah. Bukan 1, 20 pemirsa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Inilah dia Ustadz Rahmat Al-Kautsar. Ya. Dari namanya aja mengingatkan kita kepada Telaga Al-Kautsar. Kepada nikmat Allah yang luar biasa. Beliau ini mengusung rumah tahfiz gratis yang sekarang ada di 20 lokasi. Insya Allah nanti akan ada di 1000 lokasi. Amin. Amin. Ustadz Rahmat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit pengantar di segmen ini. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa hadir di tempat ini
tanpa diduga-duga bisa hadir di tempat ini, dan selama hampir 5 tahun saya tidak pernah sama sekali bermimpi untuk bisa tampil di layar televisi. 5 tahun ya. Alhamdulillah. Biasanya cuma melihat di layar TV, sekarang alhamdulillah bisa hadir bersama di sini, Ustaz. Allahu Jazakallah Akbar. khairan. Allahu Akbar. Tolong ya Pak. Semoga aja nih kisahnya Ustadz Rahmat bisa menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah untuk ngebangun rumah tahfiz juga. Jadi makin banyak rumah tahfiz di Indonesia, makin banyak penghafal Qur'annya juga. Bahkan di dunia ya. Iya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan saya terutama ya, dan kita semua pemirsa bisa kesentuh sama Quran. Ya, kalau sudah kesentuh sama Quran, udah insya Allah. Nggak ada orang susah kecuali Allah senangi. Nggak ada orang sedih kecuali Allah bahagiai. Nggak ada yang pusing, puyeng kecuali Allah urus. Jadi nggak pusing lagi, nggak puyeng lagi. Nggak ada yang sakit kecuali Allah sehatin. Amin. Insya Allah. Dan nggak ada yang gelap gitu ya, kecuali Allah terang. Baik, kita langsung ke Ustadz Rahmat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat amat ini udah 20. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau muridnya udah berapa ya? Hampir 300-an. Di 20 tempat itu? Iya. Betul gratis ya? 100%. 100%. Mukim atau pulang Mukim. pergi? Mukim tinggal. Berarti gratis sama makan, minum. Semuanya. Masya Allah. Termasuk pakaian dan jalan-jalan. Semuanya. Kemarin kita bawa ke Ancol. Oh iya siap. Main-main Iya, jalan-jalan. alhamdulillah. Oh ada cabang Jakarta sekarang? Ada. Baru buka semalam. Semalam ini? Iya. La ilaha illallah. Semalam aja? Semalam. Malam Ahad? Alhamdulillah. Ya Rob, tuh pemirsa. Quran mah tuh. Alhamdulillah. Ustaz asli mana? Saya asli Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bulukumba. Saya pernah ke sana loh. Pernah, alhamdulillah. Pernah ke sana Bulukumba. Terus Eh, awalnya gimana sampai bisa ke ide rumah tahfiz? baik, Ustaz. Dulu saya kan anak pondok pesantren. Jadi ayah saya seorang pegawai negeri sipil. Tentu harusnya sangguplah buat bayar sekolah, bayar pondok. Ternyata nunggak. Jadi sering nunggak, bahkan sampai ke adik saya nunggak juga. Padahal ayah saya itu seorang pejabat juga. Tapi namanya pegawai negeri sipil, mungkin semua sudah tahu. Adik saya bahkan mengambil ijazah pun saya harus bayar 2 juta hari itu. Jadi memang kesulitan. Jadi saya yakin menengah ke bawah kesulitan. Maka saya alhamdulillah saat ini bisa membuka tahfiz gratis dan bisa menerima semua kalangan, dari tidak hanya yatim duafa. Jadi semua umum. Mau dia punya duit, mau ini, kalau serius kita terima. Bahkan ada yang S1, sarjana kita terima, ada yang kondektur bus, ada yang bahkan kuli sayur. Ada kuli sayur? Ada. Dia Luar kuli biasa. sayur. Jadi semua kalangan, ada yang buta juga kami terima. Ada yang nggak ngelihat? Tunanetra? Ada yang nggak ngelihat. Allah. Sudah hafal 6 juz mungkin. 6 juz 6 mungkin. juz mungkin. Ada Hukum, tunanetra. ABK juga ada, Kuli Ustaz. sayur. ABK? Iya, ada ABK tahu juga. nggak? Enggak apa tuh. Ada berkebutuhan khusus. Jadi yang Down syndrome atau apa Iya. gitu ya. Tapi Bisa tidak tuh? semua. Tapi tidak semua. Jadi memang ya adalah prosesnya, sehingga dia bisa ada di tahfiz. Jadi Ustadz Rahmat boleh dibilang karena pengalaman Ustadz waktu mondok gitu ya, nggak bisa bayar, sering-sering nunggak, adik juga nggak bisa ngambil ijazah. Jadi Ustadz Rahmat merasa ada nih orang-orang seperti Ustadz Rahmat yang memang harus ditolong begitu ya. Nah, Hingga kemudian dibukalah pendidikan tahfiz gratis ini. betul. Target dalam upaya untuk 30 juz itu berapa lama Ustaz biasanya? Kalau percepatan, semua orang ada metode biasanya. Ada yang sebulan malah. Tapi kalau di kami karena ada pembinaan, jadi memang saya kader santri agar bisa buka cabang lagi. Biasanya mereka ada sampai 4 tahun malah selesai. Santri pertama saya itu 4 tahun selesai 30 juz. Tapi ada yang cepat juga, ada yang capai target sebulan 2 juz. Jadi nggak sampai 2 tahun dia selesai. Iya. Sebulan 2 juz ya. 15 bulan aja selesai lah ya. Iya, tapi dia udah punya kemampuan untuk bisa kemudian membuka cabang. Bisa, insya Allah. Ustadz, apa
dampak dari perjuangan Ustadz dan kawan-kawan. Kebaikan buat orang tua siswanya, buat siswa sendiri, santri, orang tua santri, dan buat lingkungan. Dan juga buat Ustadz sendiri, yang Ustadz rasain. Jadi alhamdulillah semenjak saya buka tahfiz gratis ini, saya memang berharap bisa menyelamatkan generasi muda kita. Allah. Karena sekarang gadget, pergaulan bebas, jadi saya bisa tampung, ajarkan Al-Quran, bisa mencetak ribuan penghafal Quran. Karena tagline kami, cita-cita 1000 penghafal Al-Quran. Mungkin orang bilangnya ini cuma 1000, tapi maksudnya 1000 ini bisa mencetak ribuan juga penghafal Al-Quran. Jadi banyak kita temui hafiz Quran, dia selesai 30 juz, belum bisa apa-apa. Jadi kami ingin mengkader mereka, setelah selesai 30 juz mereka bisa ngurus dapur, mereka bisa ngurus anak nakal, mereka bisa membuka satu cabang tahfiz. Jadi mereka setelah selesai 30 juz, saya sebar di cabang-cabang untuk latihan. Karena tidak mungkin ada yang langsung hebat, pasti butuh latihan. Jadi di cabang inilah mereka latihan. Inilah kami buka sampai 20 cabang, Ustadz. Alhamdulillah. Afwan Ustadz, mau nanya, itu awal bisa ngebangun kayak gini tuh dananya dari mana? Ya, nah ini yang unik bukan. Jadi saya ini ingin menjadi sejarah sebenarnya, ingin menjadi warna baru di tahfiz, di dunia hafiz Quran. Biasanya kalau gratis tapi open donasi itu kan biasa. Gratis tapi open donasi itu biasa. Saya ingin yang berbeda. Saya berusaha semaksimal mungkin tidak open donasi, Ustaz. Nah, jadi kami tidak open donasi, nanti orang yang datang atau memang resikonya pas-pasan. Tapi alhamdulillah saya ingin menunjukkan juga bahwa betul-betul Al-Quran itu berkah. Kami tanpa pendonasi bisa bangun masjid. Bisa bangun masjid. Sekarang bulan ini 3 masjid, Ustaz. 3 masjid? Allah. Nah, kami sudah bangun 1 masjid, ini 3 masjid insya Allah. Dan pekan ini saya buka 3 cabang baru. Dan insya Allah terus bertambah murid. 23 ada ya sampai pekan ini ya? Sebenarnya 28 titik kemarin kita hitung. Ada yang wakaf, kan kita ada pinjem, ada sewa, ada tanah wakaf. Nah itu ada prosesnya panjang, tapi saya singkat-singkat aja. Jadi ada yang wakaf, yang Kemang ini rumah ya miliaran harganya, tapi pinjam. Kemang luar biasa. Ada yang wakaf di pusat sudah wakaf. Di Kemang nih sewa apa gimana? Gratis. Gratis. Dia sewakan ke orang luar negeri dulu 300 juta. Kami gratis. Terus dia sewakan ke Allah nih lewat antum itu. Jadi percaya intan surullah yansurkum. Jadi kalau kemudian kita mau menolong Allah Subhanahu wa taala, mau menolong agamanya, apapun itu bentuknya, yansurkum. Nanti kami dan pemirsa saya dan kita semua seperti Ustadz Rahmat bakal banyak ditolong oleh Allah Jalla Jalaluhu. Luar biasa. Ustadz, apa impian antum berikutnya? Jadi impian saya ingin mencetak ribuan sampai jutaan penghafal Quran. Amin. Dan bisa membuka ratusan cabang, Ustaz. Amin. Karena dulu saya kira tidak mungkin. Dulu 20 santri. Ternyata hampir 5 tahun ini bisa sampai 20 cabang. Dan itu duplikasi. Sama rasanya membina 20 santri dengan 300-an sekarang. Sama aja. Sama rasanya. Biayanya juga sepertinya sama. Jadi betul-betul terasa keberkahannya. Iya, terasa keberkahannya. Tuh, pemirsa. Ayo dah, cobalah jajal. Bagaimana kemudian supaya kita berasa keberkahan Quran. Tempel aja dulu dengan Quran. Yang bisa baca-baca, yang bisa ngajar-ngajar. Yang nggak bisa baca, belajar baca. Yang udah bisa ngajar, ya belajar ngajar. Insya Allah mudah-mudahan barokah.